Terima kasih Anda masih bersama dalam Telisik Hukum. Kita masih membahas mengenai fungsi rotator dan sirine bersama Bung Max dari Praktisi Hukum. Bung Max, tadi kita bicara mengenai konteks aturan khusus. Ya. Kadang aturan khusus diartikan menjadi perlakuan khusus, sehingga munculnya adalah konteks bersinggungan dengan kepentingan masyarakat. Nah, apakah memang benar-benar ada prioritas khusus yang diberikan pada mereka yang menggunakan rotator dan sirine ataupun nomor plat tertentu dalam aturan-aturan yang ada sehingga masyarakat harus mengalah kepada mereka dalam penggunaan jalan yang sebenarnya milik bersama atau milik umum ini? Ya, dalam undang-undang tersebut, Undang-Undang 22 tahun 2009 itu tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah diatur bahwa ada kepemilikan hak utama. Oke. Nah, seperti yang saya bilang dalam pasal 134 tadi, hak utama itu diberikan kepada siapa saja. Penegak hukum, kepolisian negara Republik Indonesia, pengawalan TNI, pemadam kebakaran, ambulans dan lain-lain, termasuk patroli dan lain-lain. Nah, tetapi jangan lupa, jangan setengah-setengah. Di pasal 135 itu diatur bahwa setiap pejabat negara atau pengawalan atau prioritas khusus, hak utama, penggunaan hak utama khusus itu harus dikawal oleh instansi tertentu, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, artinya saya tidak sependapat, Mas Oki. Artinya plat-plat tertentu menggunakan sirene dan rotator tertentu gitu dapat menggunakan jalan, dapat menggunakan haknya secara utama, tapi tidak menggunakan undang-undang sebagai dasar dia untuk lewat. Kita kan selalu dibenturkan nih dengan konteks yang disebut sebagai hak diskresi. Betul. Ya, hak diskresi aparat dalam tanda kutip membelokkan aturan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Bila bicara kita mengenai tentang diskresi untuk aturan khusus, mengenai keperluan khusus, masyarakat pasti akan mengerti. Tapi bagaimana kalau itu terjadi dan itu digunakan sebagai untuk kepentingan pribadi? Ini kan menjadi persoalan. Seperti itu ya. Nah, bicara persoalan tentunya akan bersentuhan dengan sensitivitas masyarakat. Betul. Kita banyak mengalami ya konteks bagaimana masyarakat menjadi arogan sendiri dalam menggunakan jalan bila itu terkait dengan aturan-aturan khusus tadi. Pertanyaannya, apakah aturan khusus tadi juga ada yang mengatur masyarakat bisa menjadi tadi kepentingan utamanya bisa menggunakan jalan atau jalur tersebut untuk kepentingan mereka? Tidak ada, Mas Oki. Kenapa? Karena di dalam undang-undang tersebut sudah jelas diatur siapa yang mengawal, siapa yang memberikan pengawalan sudah diatur. Artinya di dalam hal ini instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia lah yang boleh memberikan pengawalan tersebut. Masyarakat dalam hal ini, masyarakat utama, walaupun memiliki niat yang baik ya, artinya kita bicara kemanusiaan, memiliki niat yang baik, memiliki tujuan yang baik untuk mengawal ambulans gitu atau mengawal jenazah mengantar kepada tempat istirahat terakhir. Tetapi kembali lagi, kita kalau acuannya ada aturan mainnya, ada undang-undangnya yang mengatur, ya tentunya masyarakat umum tidak memiliki hak tersebut. Nah, tadi kita bicara mengenai di awal ada mengenai konteks bagaimana kelompok masyarakat tertentu, baik itu pejabat maupun juga aparat, mendapatkan dalam tanda kutip prioritas ya, konteks dengan aturan khusus tadi. Lalu bagaimana dengan masyarakat? Seperti itu kan. Kalau tadi kita bicara mengenai bahwa kalau kita tidak puas kita bisa komplain, kemudian ke aparat tertentu. Lalu bagaimana bila kita berhadapan dengan masyarakat yang menggunakan aturan khusus tadi, dengan atribut-atribut yang khusus tadi? Kemana kita harus? Apakah itu bisa kita ajukan menjadi sebuah persoalan hukum tersendiri yang tidak ada kaitan dengan undang-undang lalu lintas, tapi lebih kepada persoalan hukum-hukumnya kaitan dengan kitab undang hukum pidana misalkan, karena let's say itu ada perbuatan yang tidak menyenangkan, itu mengganggu ketertiban masyarakat, itu gimana? Nah, di dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 juga sudah diatur tindak pidananya tersendiri. Artinya kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan kelengkapan standar atau menggunakan aksesoris tertentu yang dianggap itu sudah diatur dan memiliki fasilitas khusus, itu dapat ditindak pidana. Artinya bukan tipiring ya, bukan tindak pidana ringan ya? Tipiring, termasuk masih tipiring. Tapi kembali lagi kita kembalikan kepada instansi terkait, yaitu kepolisian. Kalau kita laporkan bahwa memang ini ada penyalahgunaan fasilitas khusus, itu dapat ditindak dengan pencopotan
barang-barang tersebut gitu. Fasilitas khusus tersebut dicopot, diambil oleh pihak kepolisian, dan pengguna jalan tersebut atau pengguna kendaraan bermotor dapat ditilang. Bila dibalik nih, ini kasusnya kita dibalik. Ada oknum masyarakat yang justru menghalangi satu perjalanan dari kendaraan yang benar-benar memiliki urgensi tertentu. Jadi ada beberapa kasus kita pernah dengar, kita pernah lihat mengenai ambulans yang dihalang-halangi, kemudian juga rombongan pejabat yang dihalang-halangi. Apakah masyarakat yang menghalangi dengan sengaja tadi atau tidak dengan sengaja, mereka juga akan terkena dari aturan tersebut? Sanksinya ada, jelas Mas Oki. Di dalam undang-undang tersebut pasal 287 ayat 4 sudah diatur apabila menghalangi hak utama tertentu pengguna jalan akan dipidana maksimal 1 bulan dan didenda banyak sebesar 250.000 maksimal. Nah, artinya di dalam hal ini masyarakat itu diedukasi atau diberitahu bahwa hak utama tersebut harus diberikan. Nah, tapi kembali lagi Mas Oki, kalau kita bicara menghalang-halangi ambulan, itu tadi kita bicara kejengkelan masyarakat umum, kita berbicara kejengahannya masyarakat umum sebagai pengguna jalan. Artinya kita berbicara hak. Iya, betul. Di jalan hak semua orang. Di jalan itu adalah pemilik semua orang. Kita tidak bisa mengkreditkan satu pihak gitu. Iya, karena cukup ironi kan. Di satu sisi kita harus, bukan lagi harus, sangat-sangat dituntut memberikan hak utama tadi kepada kendaraan atau sebuah instansi atau oknum masyarakat yang memang menggunakan hak utama itu dengan standar dan aturan yang benar. Tapi di sisi lain kita juga diancam apabila kita menghalang-halangi kan seperti itu ya. Nah, adakah jalan tengah di antara kedua hal ini yang menurut Bung Max, apakah itu pernah dikaji, ataukah ada aturan-aturan, ataukah ada loophole, atau ada peluang dari aturan-aturan yang ada sehingga kita bisa mempertemukan dua kepentingan ini? Baik, kalau bicara hak itu kan pandangan masing-masing orang berbeda. Tentu haknya Mas Oki, haknya saya, haknya pengguna jalan yang lain tentu berbeda. Merasa membayar pajak, merasa memiliki jalan ini gitu. Betul. Tapi kalau saran saya sih lebih baik undang-undang tersebut dikaji ulang. Artinya kita harus memanggil seluruh aspek dalam masyarakat umum, praktisi hukum, masyarakat umum, apa sih yang diinginkan oleh masyarakat umum. Betul. Termasuk tadi yang pernah yang kita bahas tadi, Mas Oki, penjualan alat-alat fasilitas khusus tadi seperti lampu strobo, sirene, itu kan menurut saya harus memiliki izin khusus. Sama seperti halnya senjata api gitu kan. Itu kan tidak sembarangan orang yang menjual. Tidak sembarangan instansi bisa memberikan izin. Itu ada aturan ketentuannya undang-undang darurat. Nah, saya maunya seperti itu. Artinya aturan tersebut ditegakkan dengan benar sehingga hak-hak pengguna jalan itu sama rata, dan hak pengguna jalan secara umum itu berbeda dengan hak pengguna jalan secara khusus. Artinya prioritas itu memang diberikan atau diberikan tanpa mengabaikan kepentingan umum yang lain. Ya. Artinya sesuai lah. Tidak secara semena-mena, sewenang-wenang, tanpa tanggung jawab yang benar. Artinya siapapun bisa memakai fasilitas khusus tersebut. Nah, ini yang menarik lagi adalah apakah masyarakat benar-benar tahu kan gitu ya? Apakah memang pernah disosialisasikan secara khusus? Apakah memang ada upaya dari aparat, apa upaya dari pemerintah untuk mensosialisasikan masyarakat mengenai aturan sini? Kita akan bahas nanti, Mas. Dan pemirsa Trisikom, kita akan segera kembali dalam segmen berikutnya yang tentunya masih membahas mengenai fungsi dari rotator atau strobo dan sirene yang akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat. Kami segera kembali.